Saya minta setengah menit aja. Silakan. Ini berkenaan dengan hasil investigasi internal terkait AFSEK. Ya. Satu, berdasarkan hasil penyelidikan didapat bahwa ketiga oknum tersebut melakukan 3 pelanggaran berat. Adapun pelanggaran berat dimaksud sebagai berikut. A, meninggalkan area tugas tanpa izin dan dapat membahayakan keamanan penerbangan. B, menggunakan atribut resmi untuk melakukan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsi sebagai pengamanan penerbangan. Dan C, melanggar standar operasional prosedur SOP untuk pengawalan, di mana sesuai SOP pengawalan dapat dilakukan bila terdapat permintaan resmi dan izin secara resmi dari perusahaan. Bahwasanya dengan kelalaian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya ancaman keamanan penerbangan berupa masuknya atau lolosnya orang yang tidak berkepentingan masuk ke daerah keamanan terbatas. Itu hasil investigasi. Gini, Anda udah Ya, interupsi, membacakan ini aja. kan saya belum selesai. Anda interupsi Ya, saya mempersilakan. oleh karena itu, apapun tadi argumentasinya, pertanyaan saya tadi, ada nggak klausulnya dengan kondisi itu dia dipecat? Ada nggak aturan itu? Kan tidak ada. Kok main-main pecat-pecat aja? Emangnya cari kerja gampang kan, susah, ada tahu semua, belum nyogoknya lagi gitu. Nah, oleh karena itu tolong dong, kemanusiaannya itu gimana? Kita ini ada kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sila kedua kita semua tahu. Kenapa kita mainkan ini menjadi satu otoriter? Ini saya minta para buruh bangkit aja, jadi kalau udah begini ngelawan aja, nggak usah pada takut gitu loh. Kalau saya begitu. Terhadap kasus serupa, Bang, tahun 2021 11 personel dikembalikan kepada vendor. Tahun 2022 14 personel AFSEK dikembalikan kepada vendor. Tahun 2023 ini 5 personel sudah kembali. Jadi biasalah. Itu soal dulu. Pertanyaan sekarang, ada nggak ketentuan itu yang harus dipecat? Kalau nggak ada, bikin dulu mestinya aturan itu, baru kita benarkan secara ilmu hukum. Jadi saya tidak konteks membabi buta membela ulama atau aktivis, tapi saya konstruknya hukum gitu. Oke. Ajas legalitas, pasal 1 ayat 1 KUHP. Kok baca dong itu? Jangan terus merasa segala macam bisa dipecat begitu. Itu semenang-menang, tidak benar. Bang Egy, saya tambahkan lagi satu. Di investigasi, saya setuju tadi Pak Lukman tadi katakan. Ada nih, pedoman sistem pengaduan pelanggaran, whistleblowing system ya, tahun 2014, Angkasa Pura nih. Betul tadi memang ada investigasi. Tapi ada satu, prinsip dasar pelaksanaan investigasi, A, B, C, D. Saya baca yang butuh C. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui, termasuk pembelaan jika diperlukan. Pertanyaannya, ada klausul dipecat gak? Bukan. Nggak, Dia itu belum pernah diklarifikasi. Iya, maksudnya kan tidak ada ketentuan dipecat toh. Ya, enggak, itu melanggar hukum, Bro. Nggak bisa argumentasi apa. Nggak bisa. Ya. Sebenarnya saya belum selesai ya. Tapi saya dipotong-potong terus. Iya. Tahan dulu. Baik, kita berbagi dengan narasumber lain boleh, Bang Egy. Kita berbagi, Bang Egy, terima kasih. Setengah menit juga. 30 detik juga. Jadi kalau pelanggaran berat tadi saya sampaikan, kan bicara investigasi nggak ada masalah investigasi, tapi jangan menyampaikan bahwa itu pelanggaran berat. Sekali lagi undang-undang, saya balik lagi deh, peraturan perundang-undangan sangat jelas pelanggaran berat yang dimaksud dengan peraturan pemerintah nomor 35 Undang-Undang Cipta Kerja dan tidak berubah di Undang-Undang 13 tahun 2003 adalah 1. Penipuan, 2. Merusak aset perusahaan, 3. Berkelahi sesama pekerja, narkoba. Kalau meninggalkan pekerjaan itu bukan pelanggaran berat gitu loh. Tadi dipanggil dulu secara patut, SP1 gitu. Itu jelas, ini nih kalau ini kayak gini udah sangat jelas kalau dipegang Bang Ajis gitu loh. Jadi saya mau lanjutkan begini. Lanjut Bang, silakan. Tolong sabar ya, nanti Bung Ade kalau kita bergantian dengan Bang Ade soalnya. Ya boleh. Jadi satu poinnya lagi begini. Ini kita satu kondisi objektif yang saya maksud tadi itu, kita kalau pengertian objektif itu harus dipahami, jangan ada memihak. Ya, jangan. Objektif itu tidak memihak. Lawan katanya subjektif. Oleh karena itu, dalam konteks tidak memihak, saya melihat kepada hukum itu sudah jadi kebenaran. Kenapa? Karena tidak mungkin dijadikan hukum kalau tidak benar. Nah, dasar saya tadi pasal 1 ayat 1 KUHP ajas legalitas harus dipakai. Semua orang harus berpihak ke situ. Karena ini kebenaran gitu loh. Tidak subjektif. Sudah menjadi undang-undang. Nah, maka turunan berikutnya adalah kita ada juga undang-undang unjuk rasa.
buru unjuk rasa dong. Lawan tuh komisaris yang nggak benar. Nanti dianggap provokator lagi. Nggak ada Nanti urusan. provokator, Bang. Apa nggak ada, itu harus kita lawan, itu udah benar. Jadi ada civil disobedience nanti di sini. Saya juga pernah pimpin Serikat Pekerja, Persaudaraan Pekerja Muslim Oke. Indonesia, BPMI. Saya tahun 98 saya udah jadi ketua ya se-Indonesia untuk seluruh pekerja Muslim. Baik. Saya ngerti betul untuk hal-hal yang begini. Jadi maksud saya Ya. dalam konteks objektivitas kita panduannya adalah hukum. Supaya kita tidak berpihak kepada manapun. Ya. Tapi hukum seperti mahasiswa aja ngerti tadi itu. Tapi dalam kasus ini nasi sudah menjadi bubur, Bang. 3 pegawai tersebut sudah diberhentikan. Ya, Dan yang harus menjadi sorotan juga, bisa Bang, di dianulir. media sosial. Yang menjadi sorotan yang Harus ramai. Saya Lurusin ingin dulu ya. Dari Angkasa Ini Pura kan 2. dikembalikan Jadi gini, Bang. Juga kabar melaporkan Ya, ke bentar. salah satu pegiat media Bang Lukman, sosial. Bang Lukman. Dari Bang Adi Oleh Armando. otoritas. Sesaat lagi Bang ditanggapi. Sesaat lagi kita harus jeda hanya di Carta Demokrasi, pemirsa.